Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang protein. Oke. You are my sea, you are my sunshine, the star, the moon. There is a light not far away from us, from us. The light will shine with the Nah, yang pertama, apa sih protein itu? Protein adalah molekul makro yang terdiri dari rantai asam amino yang berperan penting dalam berbagai fungsi biologis tubuh. Protein berperan dalam pertumbuhan, perbaikan sel, dan berbagai proses metabolisme. Selanjutnya, fungsi protein yang pertama adalah sebagai bahan pembangun jaringan tubuh seperti otot, kulit, dan tulang. Yang kedua adalah membantu dalam pembentukan enzim dan hormon. Yang ketiga adalah berperan dalam sistem kekebalan tubuh atau antibodi. Yang keempat adalah mengatur keseimbangan cairan dan pH dalam tubuh. Yang terakhir adalah berfungsi sebagai sumber energi cadangan ketika karbohidrat dan lemak tidak mencukupi. Yang ketiga adalah struktur protein. Protein memiliki 4 tingkat struktur. 1. Struktur primer, urutan linear asam amino. 2. Struktur sekunder, lipatan atau gulungan yang membentuk heliks alfa atau lembaran beta. Ketiga, struktur tersier, bentuk 3 dimensi yang lebih kompleks. Keempat, struktur kuartener, beberapa rantai polipepsida yang bergabung menjadi satu fungsi protein yang aktif. Berdasarkan strukturnya, protein sederhana terdiri hanya dari asam amino, contoh albumin. Protein kompleks mengandung komponen tambahan seperti logam atau karbohidrat, contoh glikoprotein, hemoglobin. Yang keempat, apa yang terjadi ketika kita kekurangan protein? 1. Pertumbuhan terhambat, terutama pada anak-anak. Kedua, kehilangan massa otot dan kelemahan tubuh. Ketiga, sistem kekebalan tubuh melemah, rentan terhadap infeksi. Keempat, edema, pembengkakan akibat ketidakseimbangan cairan. Kelima, penyakit seperti kwashiorkor dan marasmus pada kasus kekurangan protein parah. Apa yang terjadi ketika kita kelebihan protein? 1. Beban kerja ginjal meningkat beresiko menyebabkan gangguan ginjal. Yang kedua, potensi peningkatan resiko penyakit jantung jika berprotein berasal dari sumber lemak tinggi. Ketiga, ada gangguan pencernaan seperti diare atau sembelit. Keempat, ada ketidakseimbangan nutrisi karena kurangnya asupan karbohidrat dan lemak sehat. Kenapa manusia membutuhkan protein? Protein sangat penting untuk regenerasi sel, pembentukan otot, produksi enzim, dan hormon, serta menjaga keseimbangan metabolisme dalam tubuh. Tanpa protein, tubuh tidak dapat berfungsi dengan optimal. Jenis-jenis protein. 1. Protein hewani. Protein hewani adalah protein yang berasal dari produk hewan. Protein hewani umumnya mengandung asam amino esensial yang lengkap yang dibutuhkan oleh tubuh tetapi tidak dapat diproduksi sendiri. 2. Protein nabati. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuhan. Protein nabati mungkin tidak mengandung semua asam amino esensial dalam jumlah yang cukup, tetapi dengan mengonsumsi berbagai sumber protein nabati, kebutuhan asam amino esensial dapat terpenuhi. Makanan yang mengandung protein, yang pertama ada ayam, yang kedua ada tempe dan tahu, yang ketiga ada quinoa, yang keempat ada ikan, yang kelima ada daging sapi, yang keenam ada telur, dan yang ketujuh ada kacang almond. Kesimpulan dari semua ini adalah protein merupakan zat gizi esensial yang sangat dibutuhkan tubuh untuk berbagai fungsi vital, termasuk pertumbuhan, perbaikan sel, dan produksi enzim serta hormon. Konsumsi protein harus seimbang karena kekurangan maupun kelebihan dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Oleh karena itu, penting untuk mengonsumsi sumber protein yang sehat dan bervariasi sesuai kebutuhan tubuh. Sekian presentasi video tentang materi protein dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih. Asam. Gerak. Jangan Ajam. Nisa, stop. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 akan menjelaskan apa itu. Yang bener gak juga? Cepet mau cepet gak? Mer. Tapi berisik pasti coba ada anak. Bagus. So